Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sehat amanah? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai dalam setiap aktivitas kita. Selamat datang pada podcast Amanah, ruang berbagi informasi tentang kesehatan yang informatif, terpercaya, dan mudah dipahami untuk kita semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jantung bicara, mengenali sinyal bahaya sejak dini. Saya, Dr. Ika, akan memandu beberapa menit ke depan, dan saya tidak sendiri, sudah berhadir bersama kita, yaitu Dr. Intan Yustikasari, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah. Dokter Intan ini adalah dokter spesialis jantung yang berpraktek di Rumah Sakit Amanah Medical Center ya dok ya. Nah dok, berbicara mengenai sakit jantung, sebenarnya seberapa banyak kasus jantung atau sakit jantung di Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan? Baik, terima kasih. Berbicara tentang penyakit jantung saat ini menyebabkan kematian tertinggi baik di dunia berdasarkan WHO. Data dari WHO menunjukkan bahwa angka kematian karena kesakitan akibat penyakit kardiovaskular disease seperti penyakit jantung dan juga penyakit stroke yang menggabungkan semuanya merupakan salah satu penyebab tertinggi. Kemudian di Indonesia dan Kalimantan Selatan ini karena memiliki risiko yang juga berturut-turut tertinggi berdasarkan riset itu hipertensinya dan diabetesnya ini cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan adanya faktor risiko kedua tersebut, penyakit jantung koroner juga menempati angka yang cukup tinggi di negara masih di Kalimantan Selatan. Itu ya dok ya. Jadi selain memang kasusnya juga banyak, juga yang menjadi poin pentingnya adalah menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi ya dok? Ya betul. Oke ya. Nah kalau dokter kan selama ini sudah berpraktek lumayan lama ya dok ya sebagai dokter jantung. Kira-kira jenis penyakit jantung apa ya dok yang sering dokter temui dalam praktek sehari-hari? Yang paling banyak itulah penyakit jantung koroner. Baik itu yang sudah ada komplikasi, misalnya gagal jantung maupun yang paling banyak penyakit jantung koroner ya dok ya, di antara berbagai macam jenis penyakit jantung yang lain. Nah dok, sebenarnya siapa saja sih dok yang beresiko untuk risikonya itu termasuk tinggi untuk menjadi mendapatkan penyakit jantung ini dok? Kalau berbicara mengenai jantung koroner, ini ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan maksudnya bisa dimodifikasi itu adalah kita bisa mengontrol. Contohnya adalah kebiasaan kemudian dia benar-benar tidak aktif konservasi, maka risiko komplikasinya tinggi. Dan kebiasaan pola makan dan olahraga ini adalah risiko yang sementara ada juga faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Artinya kalau kita sudah ada ini, maka tugas kita adalah mengontrol supaya di kemudian hari tidak. Contohnya adalah hipertensi, darah tinggi, kemudian diabetes, kolesterol yang tinggi, kemudian adanya riwayat keluarga dengan penyakit. Ini juga faktor risiko yang kita tidak bisa kontrol. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu kayak obesitas, kemudian ada apa namanya tadi Biasa merokok. Ini merupakan orang-orang yang memiliki resiko untuk menjadi penyakit jantung koroner pada kemudian hari. Semakin banyak akumulasi faktor-faktor semakin tinggi di kemudian hari koroner di jadi kalau misalnya saya punya satu dengan orang yang punya dua tadi itu juga resikonya yang punya dua faktor resiko tadi ya betul. Yang pertama adalah akumulasinya, kemudian yang kedua adalah jenis. Pada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa diabetes terutama yang
merupakan salah satu faktor resiko yang dominan dalam progresnya membentuk plak aterosklerosis. Selain dari jumlah akumulasi faktor jenisnya, kemudian juga untuk resiko yang dapat dimodifikasi. Karena kalau yang dapat dimodifikasi kebiasaan merokok. Kadang banyak juga yang usia muda ya dok, pokoknya hanya merokok saja. Banyak yang lebih muda misalnya. Berbicara tentang rokok ini dok, menyambung dari dokter kesehatan rokok. Sekarang ini saya perhatikan sudah bergeser orang-orang itu dari merokok yang pakai konvensional ya dok. Kemudian ke vape dok. Apakah berpengaruh juga? Sebenarnya sama saja ya dok. Kalau dulu Banyak penelitian tentang rokok yang vape ini ya, dulu fokusnya rokok memang faktor yang buruk terhadap udara. Tapi sekarang karena seiring dengan dengan ternyata akibat yang ditimbulkan baik dengan merokok konvensional ataupun dengan yang sekarang menggunakan vape itu juga sama saja. Bahkan sekarang di beberapa negara mulai dilarang karena memang ternyata sama bahayanya. saya perhatikan sekarang ini terutama wanita banyak yang sekarang pakai yang vape itu karena mereka menganggap bahwa vape ini resikonya lebih rendah dibanding yang konvensional. Mungkin itu juga merupakan tugas kita ya dok ya, untuk edukasi mengatakan bahwa memang vape biasa memiliki resiko yang sama terhadap udara yang lain. Nah tadi dokter ini kan juga bicara salah satu faktor risikonya itu adalah dari keturunan. Itu maksudnya gimana ya dok? Misalnya kalau misalnya bapak saya ada dari sakit punya sakit jantung, apakah saya sebagai anak juga sakit jantung juga ya? Ada faktor resiko dok. Jadi kalau misalnya ada ayah atau ibu, kan itu kita memiliki faktor resiko utama kalau insiden ayah bawah 5, ayah 45, ibu 55. Jadi beda antara laki dan perempuan. Itu disebut prematur kardiovaskular. Resiko untuk karena tugas kita mencari risiko yang mungkin ada. Selain itu, apakah ada hipertensi, harus dicek. Populasi seperti ini lebih awal. Gaya hidup, faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Jadi jangan sampai merokok. Jadi kalau sudah ada riwayat sebaiknya dia menjaga olahraga yang berat badan supaya tidak juga mungkin pola kehidupan sehari-hari mungkin kan sama tuh antara orang tua dan si anak ini gitu kan ya. Makanya tadi bisa menjaga ibu berubah itu ya dok ya. pola kebiasaan misalnya dok ya, iya betul. Karena misalnya sangat setuju dok. Jadi kadang kita juga perlu menanamkan hal-hal yang baik memang di keluarga. Seperti misalnya kebiasaan dan olahraga ini dok. Dan juga merokok. Karena biasanya juga dari orang tua yang merokok, anaknya juga. Faktor resiko di lingkungan keluarga itu. Ya, sering tuh saya dengar seorang ibu gitu, si anaknya jangan merokok gitu. Tapi karena ayahnya merokok, saya dengan gantungnya bilang, papa jangan merokok. Ya betul. Ya, itu adalah apa namanya sesuatu yang harus kita sebagai seorang orang tua. Tadi dokter cerita bahwa itu antara laki-laki dan perempuan itu bedanya apa ya dok dari sisi Perempuan itu memang lebih sulit untuk mengerti dok. Jadi
Jadi ternyata memang sakit jantung pada perempuan dan laki-laki itu relatif lebih beda untuk gejalanya. Hal ini ada beberapa studi yang mengaitkan bahwa kalau perempuan ini lebih tahan sakit katanya. Sehingga biasanya kalau bapak-bapak ini sakit dada tuh langsung bilang, itu sakit dada. Kalau perempuan biasanya, ya dulu deh nanti lagi deh besok biasanya gitu. Kemudian juga biasanya pada laki-laki itu adalah gejala dadanya yang sebagian besar tipikal. Jadi dada yang sakitnya di dada. Nyeri di dada, kemudian dengan intensitas yang seperti ditekan mendekat, seperti mungkin menjalar, ada kadang kalau perempuan biasanya tidak nyeri dada, sakitnya misalnya di hati, di punggung, di lengan, bahu, di dagu, sakitnya lebih banyak selain di jadi hal yang akhirnya diindikasikan salah. Karena kan kita selalu menganggap bahwa kalau di dada, kalau bukan di dada bukan jantung. Sehingga juga kadang banyak yang terlambat datang mencari penanganan. Ada periode di mana mereka berusaha untuk dan nanti apalagi kalau perempuan ini kan biasa ibu ya dok ya, sibuk dengan apa segala macam, mungkin cenderung abai dengan kesehatan sendiri ya, biar lebih memperhatikan suami, banyak sekali yang harus diperhatiin. Jadi kadang dia untuk ke dirinya sendiri ya dok. Betul juga ya. Iya. Nah, kalau tadi kan kalau tidak ada perempuan tapi itu yang menciptakan kita sebagai perempuan jadinya harus lebih waspada lagi kalau pas depan yang harus kita harus jadi memang ada beberapa keluhan yang kita harus waspada. Ini sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki. Yang pertama adalah nyeri dada yang pertama kali. Sebelumnya tidak pernah nyeri dada. Saat itu nyeri dada yang bisa mengganggu aktivitas. Jadi sampai harus berhenti menghentikan aktivitasnya. Berarti itu cukup berat. Kedua adalah nyeri dada yang berprogres. Jadi nyeri dadanya mungkin sekitar sebulan yang lalu, minggu lalu juga sakit. Tapi yang sekarang lebih berat sakit. Dari segi intensitas maupun frekuensi. Minggu lalu cuma sekali, sekarang 3 kali. Dari segi frekuensi maupun intensitnya meningkat. Kemudian yang ketiga, apabila keluhan nyeri dadanya ini, ataupun misalnya bukan nyeri dada ya dok, misalnya sakitnya di punggung ya atau di urat, disertai dengan gejala lain seperti ada mual muntah, ada sampai hampir pingsan, itu juga ada yang lain nih. Kemudian nyeri dada yang harus diwaspada yang lain adalah setelah dilakukan intervensi sangri, setelah operasi itu juga harus diwaspadai. Kalau misalnya dokter kan selain nyeri dada, gejala apa lagi dok yang kita harus waspada? Ini gejala jantung nih. Secara umum, nyerihan yang berhubungan dengan paling banyak itu adalah nyeri dada, yang kedua sesak nafas, yang ketiga kemudian bengkak, terakhir adalah kebiruan. Biasanya kebiruan pada kuku. Keluhan yang paling banyak dikeluhkan yang terkait jantung. Dari semua ini, apakah gejala yang mana yang paling banyak atau yang paling membuat kita harus segera berobat ke rumah sakit? Saya pikir kalau kita melihat fatality rate-nya ya, kalau dari segi fatality rate mungkin yang paling banyak menimbulkan komplikasi, meningkatkan kematian mungkin serangan jantung. Ini nyeri dada ya dok ya, lagi kalau nyeri dada dikombinasi nih, misalnya nyeri dada dengan sesak nafas, nyeri dada kemudian ada pingsan, itu dok. Punya faktor resiko dok. Keluarga ya, ayah ibu ada di usia muda, atau biasa merokok dan kita sadar kita sadar, pola makan kayaknya nggak baik, olahraga nggak pernah screening,
Jadi memang screening itu kita mencari proaktif, kita mencari yang kita belum tahu ada. Tapi kalau misalnya kita nggak punya faktor risiko, kayaknya saya olahraga bagus kok, makan juga dijaga, keluarga nggak ada yang sakit jantung, itu bisa dimulai agak delay sekitar 30-35 tahun untuk dilakukan medical check up, meliputi laboratorium, ya, meliputi yang kolesterol, dulu fungsi ginjal, kemudian rekam jantung, dan juga pemeriksaan tanda darahnya berapa, jantungnya berapa. 35 dok. 35. Kalau misalnya saat 35 kita cek ternyata bagus. Hitungannya kapan? 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Jadi kita Cek lagi. Cek lagi itu melihat kondisi kita seperti apa. Jadi kita sekarang mencari sakit jantungnya gitu. Cari duluan sebelum itu ada. Tidak kalau misalnya kita bisa ada tahu bukan sedikit biasanya kita bisa apa namanya untuk mana ya dok? Kita juga diberikan bisa lebih dekat lagi dan sebagainya. Oke. Nah, terus untuk pemeriksaan untuk jantung itu dok yang sedini mungkin apa ya yang khusus untuk jantung? Selain tadi kan ada tadi Rekam jantung. rekam jantung. Oh, rekam jantung rekam jantung atau Ya, memang rekam jantung itu kan kita ada screening bagus ya dok. Sekitar 70% itu bisa menunjukkan yang normal. Kalau 30% tidak normal, nah ini harus di work up lagi. Bisa jadi 30% ini sebenarnya varian normal kita, atau memang ada sesuatu yang lain. Misalnya kalau misalnya kita sudah ke arah penyakit lanjutan dengan treadmill test atau scan jantung, sekarang sudah ada di rumah sakit mana dok? Oh ya, kalau misalnya memang kita curiganya ini ke arah gangguan irama jantung, maka pasti beda lagi. Kita lakukan tergantung curiganya ke arah mana. Penyakit jantung ini pun memang yang paling banyak adalah penyakit jantung koroner tadi. Insya Allah aman dok. Jadi setiap prosedur itu sebenarnya kan ada indikasi dan kontraindikasinya. Indikasi itu kapan prosedur itu dilakukan sesuai dengan keperluan sesuai dengan prosedur medis. Karena juga ada kontraindikasi. Kapan tindakan itu tidak boleh dilakukan. Memang sebelum prosedur akan ada checklistnya dulu. Tekanan nggak bisa lakukan. Kemudian juga ada abilitas ya dok, misalnya dengan kakinya misalnya tidak bisa jalan cepat, tidak bisa, juga kita nggak bisa. Treadmill ini akan jalan santai, jalan cepat sampai mungkin lari kecil. Sehingga kalau misalnya ada masalah di kaki, kita juga nggak mau ada hal-hal yang ada ke arah jatuh misalnya. Kemudian juga ada yang lain, misalnya gangguan irama jantung berat, kita melakukan treadmill ini pasien yang semuanya baik ya dok, jadi aman untuk dilakukan. Kan persiapannya dulu, penilaian pre-assessment dilakukan. USG jantung untuk melihat jantung secara struktural. Jadi kalau ibu hamil biasanya diperiksa USG lihat bayi dalam seperti itu memang. Dan ultrasound ya dok. Gelombang suara kita bisa lihat jantung dari bentuk pesanan jantung. Jangan-jangan bukan besar tapi tebal dinding. Kemudian katupnya klep-klep jantung. Jadi misalnya klep jantungnya ada 4 nih. Karena keadaan apakah ada yang tidak sempurna. Kemudian fungsi jantung itu ada fungsi kontraksi dan relaksasi. Jadi dia kontraksi dan relaksasi. Ya, dia memompa dan kemudian relaksasi ini dia menyiapkan untuk kontraksi selanjutnya. Apakah fungsinya baik, apakah terganggu, kalau terganggu apakah minimal, apakah berat. Dan juga kita bisa lain, misalnya ada bentuk yang abnormal atau misalnya ada penyakit bawaan, misalnya ada sekatnya yang ada bolong yang harusnya menutup tapi ternyata tidak, seperti itu. Dan di rumah sakit ada dok, di rumah mana ada. Alhamdulillah untuk sahabat sehat amanah kita bisa memeriksakan kesehatan jantung kita, baik dari tadi rekam jantung,
kemudian ada USG jantung, bahkan seperti angio ya dok ya, kita punya. Jadi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu. Baik dok, kalau tadi kan dokter bicara bahwa pada orang sebagai faktor risiko itu adalah tidak berolahraga dok. Nah, berarti olahraga itu bisa untuk apa namanya mencegah penyakit jantung ya dok ya? Betul. Nah, olahraga seperti apa dok? Olahraga itu sebenarnya bukan olahraga yang harus berat ya dok ya, kan karena memang setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi sebenarnya ini yang membedakan antara olahraga dengan aktivitas kita sehari-hari kita lakukan. Jalan, mungkin kalau ibu nyapu, ngepel, jemur baju, naik tangga, olahraga ini nggak ada dosisnya. Dosisnya itu adalah misalnya ada durasi kita harus penuhi frekuensi misalnya 3 sampai 5 seminggu dengan 30 menit tiap kali. Kalau untuk lebih spesifiknya kita lakukan treadmill parameter. Kita akan lihat kapasitas fungsi. Ada satuan dalam maths-nya dok, ini bisa dikonversi. Untuk individu ini sebenarnya kombinasi olahraga yang baik seperti apa sih? Berdasarkan punya jantung. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita mau memilih jenis olahraga yang bagus untuk diri kita sendiri karena berbeda-beda orang dengan orang lain, kita konsultasi dulu nih ke dokter gitu ya. Untuk olahraga dok secara umum kita bisa mulai latihan yang untuk endurance, misalnya boleh jangan endurance, misalnya boleh jangan misalnya kayak kita menggunakan beban tubuh misalnya bisa lakukan misalnya dengan menggunakan yang sederhana dan olahraga yang dikombinasikan antara keduanya adalah yang paling baik. Olahraga yang sederhana aja. Tapi kalau misalnya dalam olahraga yang kita lakukan atau memang kita sudah tahu nih akan berbeda targetnya. Kalau misalnya yang tidak ada sakit jantungnya, maka targetnya adalah ya kita penuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau misalnya sudah ada penyakit jantungnya, maka kita harus tetap berada di zona yang aman untuk kondisi jantung yang sesuai dengan tidak ya ada yang hipertensi, ada yang jantung koron, gagal jantung misalnya, harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Jadi walaupun bisa pernah sakit gagal jantung misalnya seperti itu, tetap juga kita olahraga tapi disesuaikan dengan kondisinya. Ya. Jangan misalnya, oh saya kan sakit jantung berarti saya nggak boleh olahraga, nggak gitu ya dok ya. Betul. Jadi tetap harus ada olahraga. Oke. Nah kemudian tadi dokter Intan juga bicara tentang pola makan. Nah sebenarnya pola makan yang seperti apa sih dok kita itu untuk bisa menjaga kesehatan jantung kita? Pola makan sebenarnya aktif ya dok. Jadi pola makan yang baik dan sehat. Jadi memang harus terpenuhi makro dan mikro. Kita perlu karbohidrat, perlu protein, dan juga kita perlu lemak dan juga mikro yang misalnya kayak besi, gizi, dan sebagainya. Kalau misalnya itu sudah porsi makan satu piring itu kita bisa bagi aja, misalnya satu piring itu kita bagi sepertiganya nasi, sepertiganya itu kita kasih untuk sepertiganya juga kasih ada semua. Itu kondisi yang kira-kira komposnya supaya lebih gampang di. Nah kemudian yang itu adalah proses. Jadi misalnya kita hindari proses yang misalnya digoreng, jadi memang lebih bagus itu misalnya tidak menggunakan yang deep fried. Selain dari jenis makanannya, proses yang kita berbeda misalnya pisang dan pisang goreng itu berbeda jauh sekali. Sama pisang rebus akan sangat berbeda kalori, itu jadi komposisi juga. Mungkin jangan lupa sama ya, artinya
Memang sebenarnya terdapat ya. Kita perlu. Cuma memang ada rekomendasi di situ karena yang sebenarnya jadi misalnya lemak dari ikan itu ya, jadi kita hindari lemak yang dari beras, kemudian lemak yang menggunakan goreng ya. Kemudian yang bagus itu misalnya lemak nabati itu 40 ya, misalnya dari kelapa, kaca. Jadi memang kita harus menjadi jenis ya. Kalau itu juga kalau misalnya nih, kan perusahaan juga ya, kalau perusahaan terus kalau misalnya kita mau juga di pemilihan minyaknya enggak juga enggak. Caranya itu adalah mengurangi. Jadi sekarang sudah ada air fryer gitu ya, itu mungkin kayaknya relatif lebih sedikit penggunaan minyak itu mungkin. Tapi minyak apa saja kalau di proses pemanasan maka berubah dan jenisnya mungkin sedikit ke jumlah ses. Ada beberapa minyak yang baik tanpa dipanasin, misalnya kayak itu bagus, tapi nggak dipanasin. Jadi mungkin untuk dressing aja itu bagus, karena dia tidak melalui proses pemanasan. Yang bermasalah itu kalau misalnya minyak dan dipanaskan. Ya, paham. Jadi memang kalau misalnya sering kan kita masih tahu orang ini olahraga dong dan segala macam, selalu bilang saya kan tiap hari bukan tadi dia pergi ke sana jalan ke sini, ini kalau misalnya dia bawa sambil pakai jalan pintar itu coba lihat katanya gitu, sudah berapa ribu langkah di saya seharian gitu. Tapi sebenarnya itu bukan olahraga ya dok? Ya itu aktivitas fisik dok. Karena kalau olahraga itu ada dosisnya sama kayak obat. Jadi kalau obat itu kalau kurang dia efektivitasnya kalau kelebihan sebenarnya olahraga juga sama seperti itu. Hari itu adalah olahraga dalam aman sesuai dengan kebutuhan orang. Walaupun misalnya usianya sama, karena mungkin baseline-nya udah biasa latihan, mungkin satu mungkin baru mulai, tentu akan harus dimulai dengan olahraga yang ringan dengan dosis yang rendah mungkin, kemudian kita secara bertahap. Kalau seminggu tadi berapa kali? 3 sampai 5. Tentu saja tadi bertahap ya dok ya, misalnya belum pernah sama sekali olahraga, berarti kan mungkin 3 kali boleh dulu, durasinya juga ya, jalan santai dulu boleh dong. Tapi lama-lama bisa lari. Ya, memang olahraga ini memang harus konsisten ya dok, sehingga kita perlu motivasi dan juga disiplin. Jadi sebenarnya cari temen dok kalau buat olahraga. Jadi kalau misalnya ibu sama bapak sama suaminya biasanya kan lebih saling mengingatkan. Ayo kita cari komunitas yang mereka punya motivasi yang sama. Biasanya kalau sendiri akan susah ya dok ya. Kalau pas lagi malas, nah temennya kan Ya, gitu ya. betul. Oke. Ada pertanyaan kah dari? Sejauh ini belum ada. Oke, baik. Dokter, ini kita ternyata sudah hampir habis waktunya. Nah, sebagai penutup nih dok, apa pesan dokter kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung dan rekomendasi dokter nih terhadap kebiasaan, mungkin kebiasaan kecil yang dokter rekomendasikan bisa untuk menjadi untuk mencegah penyakit jantung ini. Kita topiknya bahas jadi untuk penyakit jantung koroner ini sebenarnya bisa dicegah adalah kita mengontrol faktor-faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Jadi yang pertama adalah tentu kita harus mengontrol pola hidup yang baik itu makanan. Kalau kita merasa kayaknya saya belum olahraga ini mulai, kapan? Sekarang. Ya, jadi jangan itu. Kemudian juga yang kedua, yang paling penting ini adalah kebiasaan tidak merokok itu sudah baik sekali. Jadi kalau yang belum merokok, pertahankan. Kalau yang sudah merokok, stop. Kemudian yang ketiga, selain itu juga kita harus berusaha
menjaga berat badan itu. Jadi misalnya kita bisa pakai body mass index misalnya ya. Kita lihat ada berapa sih normal yang laki lakukan. Atau kalau misalnya mau lebih sederhana bisa pakai melakukan pengukuran lingkar perut. Untuk Asia perempuan harus 80, laki-laki sudah 90. Kalau laki-laki udah 95 ini udah warning nih, ini dikurangin. Gimana caranya? Harus dikurangin. Nah, itu jadi faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Tidak terjadi. Bagi mereka yang memiliki faktor resiko yang memang tidak dapat dimodifikasi, kita kalau udah ada hipertensi ya kita nggak bisa gimana lagi kan dok. Jadi artinya memang kita harus kontrol. Jadi kalau misalnya ada hipertensi, jaga tensinya sesuai targetnya harus di bawah 130/8. Sehingga kalau ada hipertensi misalnya, itu harus dievaluasi lagi. Tensinya rata-rata tinggi, berapa? 160, sudah berarti kurang. Kurangnya itu apa? Entah itu mungkin makannya masih belum terkontrol, olahraganya kurang, atau memang obatnya yang harus dikombinasikan dengan. Jadi selain sudah minum sudah mengatur ada untuk kontrolnya targetnya sudah tercapai atau belum. Ketika belum tercapai kembali untuk saran ya sehingga harus bawah 100. Begitu juga misalnya kalau gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, harus dilakukan kontrol sampai sesuai dengan target. Kalau belum itu harus dikejar terus. Nah itulah faktor-faktor resiko yang memang kita nggak bisa apa-apa lagi. Jadi kalau misalnya faktor resiko misalnya ayah atau ibu, nah maka itu harus lebih ketat lagi nih, harus lebih ketat, harus lebih galak lagi sama diri sendiri. Masa harus jaga nih karena orang tua misalnya ada sakit jantung, resiko nggak bisa diapa-apain. Ya, berarti saya harus makan yang betul, olahraga yang teratur, ya tidak merokok, tensi harus diturunin. Nah bagi yang sudah ada penyakit jantung, maka memang akan ada hal-hal yang berubah dok. Artinya dengan pola hidup yang kita ubah, itu tidak lagi mengembalikan ke keadaan yang normal. Sudah ada penyakit. Jadi kita mengontrol pola hidup, minum obat teratur, itu adalah tujuannya supaya penyakit koroner yang ada saat ini progres ke arah yang lebih baik atau tidak terjadi komplikasi setelahnya. Jadi ini yang harus dilakukan. Kadangkala ada yang sudah tahu penyakit olahraganya jadi lebih dipaksakan. Nah ini sebenarnya yang harus dia harus lebih hati-hati. Caranya adalah banyak berkonsultasi. Berapa berat yang bisa saya lakukan? Maksimalnya berapa? Itu yang penting diketahui. Itu akan menjadi kontrol. Kita berolahraga mencari zona amannya. Jadi jangan sampai olahraga itu melebihi kapasitas kita. Sudah ada. Jadi kembali bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit jantung yang mematikan. Ya, angka mortalitasnya di Banjarmasin, Indonesia semakin tinggi. Hubungannya adalah dengan pola hidup. Sehingga pola hidup kita bisa kita kontrol ya. Kan bisa kita turunkan sedikit-sedikit untuk angka mortalitas. Baik, dok. Dan ada pertanyaan. Baik, boleh silakan. Tadi sudah mau. Iya, satu lagi. Ya. Saya mau tanya, kalau serangan jantung apa pertama yang dilakukan bagi orang awam? Nah dokter, pertanyaannya kalau ada serangan jantung itu apa yang harus dilakukan oleh orang awam untuk mengatasi ini? Sebaiknya langsung dibawa aja ke rumah sakit dok. Jadi jangan, kadang ada yang dipijit-pijit ya dok, ada yang dikasih minum, ada yang ditepuk-tepuk ya. Kadang kalau misalnya pasiennya nggak sadar ini malah berbahaya. Kasih minum malah berbahaya. Kemudian juga yang ditusuk-tusuk ujung jari. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang kadang beredar di masyarakat tapi tidak tepat. Jadi kalau saran saya, kalau kita ada curiga ke arah serangan jantung langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau pasiennya ini sudah rutin kontrol berobat, misalnya ada keluhan sakit dada, biasanya kita akan kasih sama dok berobat di bawah dari biasanya. Coba kasih itu, kalau pasiennya sadar. Tapi kalau misalnya pasiennya keluhannya berat sekali, tidak sadar, segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan pertama. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat sehat. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara podcast Amanah kita. Terima kasih Dr. Intan telah berbagi informasi
pastinya ini sangat informatif dan dipahami oleh kita semua. Semoga setelah mendengar podcast ini kita bisa lebih peka terhadap penyakit kita ini, penyakit jantung, sehingga kita tidak jatuh pada penyakit jantung yang lebih berat. Saya Dr. Ika mewakili Amanah Medical Center, Podcast Amanah, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di episode berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah menarik. Tetap semangat, tetap sehat, karena kesehatan Anda amanah kamu. Dan jangan lupa menjadikan Amanah Medical Center sebagai sahabat sehat amanah untuk Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.